satu perjalanan penting dalam rohani kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Kalau ingat Allah, yang diingat apa? Anda kayak mampu membayangkan Tuhan? Enggak. Kenapa tidak dapat dibayangkan Allah itu? Karena Allah bukan benda, bukan sesuatu yang dicipta. Justru dialah pencipta. Oleh karenanya, kita sebagai ciptaan Allah tidak sanggup menembus mengingat zatnya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita. Imam Al-Harawi mengatakan, idza nasita ghairahu wa nasita nafsaka fi dzikri. Zikir sebenarnya zikir itu, nah ini perhatiin, zikir itu bukan nyebut-nyebut, itu ritual zikir. Itu ritual zikir. Sedangkan hakikat zikir bukan itu. Apa hakikat zikir? Idza nasita ghairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala ilaina rahmatahu bidzikrihi wa bidzikri habibihi al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm, khayra fihi wa khayra ba'da, wa na'udzu bika min syarri hadha al-yawm, syarri ma fihi wa syarri ba'da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i samii'ul 'aliim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu rabbul arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu rabbul arsyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik, ikhwah saudara sekalian, insyaallah pagi ini kita coba mengambil berkah membedah kitab Manazil As-Sairin. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Harawi, ya, menjadi salah satu kaedah-kaedah dalam memahami tahapan-tahapan perjalanan rohani. Apabila tubuh ini berjalan, maka sebenarnya rohani kita juga jalan. Bila rohani tubuh ini mengalami perubahan dari kecil, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi tua, rohani kita juga mengalami perjalanan. Ya. Salah satu perjalanan penting dalam rohani kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Kalau ingat Allah, yang diingat apa? Apa yang diingat? Loh, Allah bukan ciptaan. Nama. Jadi ingat Allah itu ingat nama. Gitu. Itu menyebut namanya. Rindu. Kalau dirindu berarti Anda yang dirindu. Terbayang nggak objeknya? Anda kayak mampu membayangkan Tuhan? Enggak. Kenapa tidak dapat dibayangkan Allah itu? Karena Allah bukan benda, bukan sesuatu yang dicipta. Justru dialah pencipta. Oleh karenanya, kita sebagai ciptaan Allah tidak sanggup menembus mengingat zatnya Allah. Yang kita sanggup hanya mengingat namanya, terhubung kepada sifatnya. Ya. Oleh karenanya, jangan pernah berpikir kita ini sudah benar-benar berzikir.
Ya, jangan-jangan zikir kita ini belum zikir, masih nyebut-nyebut, masih seperti burung beo. Ya. Nah, insya Allah pagi ini kita akan ambil dari kitab Manazil Sairin yang bab ke-47, bab Az-Zikr. Ini pendek ya, berumus-rumusan, dia penting sekali. Sebenarnya zikir kita sudah sampai tahap mana? Ada 3 tahapan zikir yang mesti disadari seseorang, dan dia harus tahu zikirnya mana, supaya kita ini tidak merasa berzikir, supaya ini orang-orang seperti kita ini tidak merasa zikirku sudah cukup, ya, aku ini sudah sering haji umroh, aku ini sudah zikir pagi sore, sudah zikir sholat jamaah. Ini banyak yang berpikir seperti itu, ya. Apa kata beliau? Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengarang kitab ini Al-Imam Al-Harawi Al-Fatihah. Bismillah. Ya mulia nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arahin ke kita aja. Biar enggak apa. Qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka idza nasita. Ikhwani ilangnya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Suara asli aja bang. Tauhid. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ini surat Al-Kahf ayat 24 ya. Gak usah pakai suara asli aja ya. Wazkur. Apa arti wazkur? Sebutlah. Itu arti pertama. Sebutlah Tuhanmu jika kamu lupa. Ya sudah. Ya. Khalas. Arti kedua, ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa. Yang ketiga belum boleh kita terjemahkan karena terjemahannya mengikuti makna rohani. Ya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Imam Al-Harawi mengatakan idza nasita ghairahu wa nasita nafsaka fi dzikri. Zikir sebenar zikir itu, nah ini perhatiin, zikir itu bukan nyebut-nyebut, itu ritual zikir. Itu ritual zikir. Sedangkan hakikat zikir bukan itu. Apa hakikat zikir? Idza nasita ghairah. Jika engkau lupa kepada selainnya. Wa nasita nafsak, bahkan engkau lupa dirimu sendiri. Fi dzikrika, dalam zikirmu. Orang kalau dia lupa tidak memandang dirinya zikir, dia merasa berzikir nggak? Dia merasa berhak dapat pahala nggak? Dia sendiri tidak memandang dirinya zikir. Ya. Jadi kalau zikir, yang terjadi kalau zikir gimana? Mulai mata merem, pikiran kemana-mana nggak? Iya, biasanya gitu. Iya. Kalau mulai takbir, maka pikiran kita macam-macam. Nah, maka zikir itu, zikir level 1, melupakan semua itu. Bahkan melupakan diri sendiri. Kok susah zikir ya? Nah, merupakan itu. Nah, bagaimana cara pintas untuk itu? Maka datanglah seseorang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, siapakah kekasih Allah? Nabi jawab, orang yang jika mereka dipandang, memandang mereka membuat engkau ingat Allah. Cari guru, itu namanya mursyid. Cukup pandang mereka, kita terhantarkan untuk ingat Allah, lupa kepada selain Allah. Nah, itu yang disebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal. Maka memandang, mengingat guru seperti itu,
menghantarkan kita kepada zikir level pertama. Itu sudah hebat. Orang kalau mati dalam berzikir seperti ini, mati husnul khatimah. Ya. Jadi kita ingat dia, kita tidak ingat sosoknya, tapi kita ingat ajaran dia. Gitu. Cukup dengan memandangnya, kita kemudian terarahkan untuk memandang zikir-zikir yang diajarkan. Ini level 1. Yang ini yang didapat oleh orang-orang belajar zikir dan talqin. Ya. Oleh karenanya, mengambil baiat tariqat memang tidak wajib menurut Syekh Faqirullah Ibn Abdurrahman Al-Hanafi. Tapi belajar zikir hukumnya wajib. Baiat tariqat tidak wajib. Karena tarekat itu hasil ijtihad para ulama. Tapi zikir itu bukan ijtihad ulama. Perintah langsung dari Allah SWT. Nah. Oleh karenanya, zikir level 1 itu fana fi syekh. Orang cinta kepada gurunya. Jadi kenapa zikir itu nggak pernah bekerja? Karena belum punya guru. Kenapa zikir belum berefek? Karena zikirnya belum punya mursyid. Dan belum cinta kepada mursyidnya. Nah, ini bukan cinta syahwat, nah ini cinta nur. Cinta dia karena mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sulit membayangkan bagaimana cinta kita nanti kepada Rasulullah kalau belum bisa belajar mencintai guru. Karena guru itu pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit dibayangkan bagaimana Abu Bakar berkorban untuk Nabi, semua hartanya, bahkan putrinya dikasih untuk Rasulullah. Itu kalau orang belum punya pengorbanan kepada gurunya. Ya, nggak disuruh antum nyerahin putrinya ke aneh, bukan, nggak. Ini cuma ilustrasi aja, kias ya. Oleh karenanya, mulailah ya mencintai guru dengan mengirimkan doa suratul Fatihah ya. Nanti akan mulai muncul tuh rasa rindu kepada guru itu awal zikrullah. Nah, itu ngikutin hadis tadi. Man idza ru'u, orang yang jika dipandang, diingat, dikenang, menghantarkan engkau ingat kepada Allah. Jadi kalau orang banyak teori-teori sholat khusyuk, ya nggak apa-apa lah, itu teori mereka lah. Ternyata Rasulullah sudah berikan panduan mudah. Cara mudah khusyuk adalah punya guru. Ya, maka kita tidak mempersoalkan ketika ada satu aliran thariqah di Naqsyabandiyah, Syekh Qadirun Yahya, ya, beliau mengizinkan muridnya memandang wajah dia, foto dia. Ya, cuma orang tidak paham, dianggap itu khurafat. Ya. Dan kalau orang Banjar tuh suka ingat abah guru sekumpul dipajang di rumah, ya. Bahkan ada yang melukis Datuk Kelampaian, ya, ya. Itu kan untuk koneksi cinta kepada sang wali Allah, ya. Apakah itu boleh? Ya, bagi orang yang membolehkan foto, gambar, maka itu tidak masalah. Tapi yang mengharamkan foto gambar, ya sudah nggak bisa pasang di rumahnya. Ya, foto pakai matanya, simpan di hatinya. Ya. Gaya bener ya, kayak bisa aja ya. Dan anehnya ini orang mengharamkan foto guru, tapi di handphone dia banyak sekali foto ya, bukan foto gurunya. Baik, itu zikir level 1. Zikir level 1 bukan langsung ingat Allah, tapi mencari dulu jalan yang menghantarkan kita kepada Allah. Itu zikir. Ya. Oleh karenanya guru adalah babullah. Guru itu pintu menuju Allah. Namun jangan salah paham, guru sejati siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, innama bu'ithu mu'allima. Aku diutus sebagai, tugasku sebagai guru. Jadi sebenarnya guru-guru hari ini itu tidaklah mereka bercahaya kolbunya, kecuali dia kolbunya harus terhubung kepada
guru sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jasad Nabi sudah ditanam, dikubur di Madinah, ya, tapi nurnya mati nggak? Nggak. Ruhnya mati? Nggak. Oleh karenanya, kita masih dapat terkoneksi kepada nur Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang sebelum lahir Nabi Muhammad, mereka terhubung kepada nur Sayyidina Muhammad SAW. Salah satu kakek buyut Nabi namanya Ilyas. Ya, ke atasnya cucu dari Adnan. Itu dia ketika duduk begini, dia menyaksikan dan mendengar di dalam dirinya, tulang sumsumnya itu berzikir Allah, Allah. Itu nur Muhammadnya. Tubuh kita ini kan tercipta dari nur. Ya, dari tanah, dari air, tapi semua itu dari nur. Itu yang ada di tulang susumnya, di tulang-tulangnya, di dagingnya, di dalam badannya berzikir, menyebut nama Allah, dan dia dengar. Jadi ini namanya kakek Nabi, kakek buyut namanya Ilyas. Itu disebutkan dalam Al-Barzanji, ya, dalam Maulid Barzanji itu disebutkan kisah itu. Ini yang disebut aktifnya zikir nur Muhammad. Nabi Muhammad yang belum lahir. Apabila sebelum Nabi Muhammad lahir, Muhammad bin Abdullah lahir, kakek-kakeknya ini menyadari nama Allah berzikir di tubuhnya, maka itu juga berlaku kepada sampai ke Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Muttalib. Lanjut kepada siapa? Hashim punya anak Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Ya. Abdullah sama, dia juga merasakan itu. Maka ketika dia tergoda oleh suatu hal yang nggak benar, nggak tepat, nur itu yang mengarahkan dia. Nah, sekarang jasadnya sudah meninggal, nurnya masih utuh, Maka disebutkan di Quran, wallahu mutimmu nurihi. Allah lah yang menyempurnakan nurnya. Ya, oleh karenanya syaitan tidak suka kajian nur. Masalahnya syaitan ini kadang pinjam lisan ustadz. Ya. Akhirnya si ustadz mengatakan kajian Nur Muhammad kajian sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Jadi zikir level 1 adalah fana fi syekh, fana fi muallim, dan fana pada guru. Awal dari fana kepada Sayyidina Muhammad. Fana fi Sayyidina Muhammad, awal dari fana fillah, awal dari fana, lebur karam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak usah repot-repot hilangkan dunia, tidak bisa. Ya, ingat saja, ya, rasakan guru kita di depan. Insya Allah langsung hilang itu pikiran dunia. Insya Allah, ya. Guru yang mengajarkan zikrullah. Jadi kalau susah sekali sholat khusyuk itu, tidak usah bayangkan Ka'bah. Ka'bah itu batu bata, ya. Ingat orang yang ajarkan kita zikir, karena ruhnya terwaris dari rohani Rasulullah SAW. Maka lebur dalam ingat orang pewaris Rasul ini, hilang wajah dia, muncullah nur Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karenanya di dalam Kanzul Ma'rifah itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, jalan pintas menuju Allah, salah satunya adalah engkau mengetahui bahwa dirimu, asal tubuhmu, jasadmu, jiwamu berasal dari nurullah, nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tiadalah tubuhku, tiadalah jasadku, tiadalah jiwaku, tiadalah darahku, tiadalah dagingku, tiadalah tulangku, tiadalah sumsumku, tiadalah kecuali dari nur Muhammad SAW. Ya. Kalau itu di Banjar, kalau di Padang, Sumatera Barat lain lagi. Ya. Mereka buat syair. Guru-guru saya itu waktu kita talqin tarekat Samaniyah dulu, mereka buat syair. Syekh Abuya Hasan Basri yang mengajarkan saya tarekat Samaniyah, beliau bersyair seperti ini. Awalnya nur, akhirnya nur. Di dalam nur sama Allah.
Awalnya nur, akhirnya nur, di dalam nur basarnya Allah. Terus sampai akhir. Sifat ma'ani yang 7. Awalnya nur, akhirnya nur. Habislah nur, bertajallilah Allah. Nah, cuma itu kita urai dalam syair yang baru ya. Tajalli itu fana fillah, baqa billah ya. Kita juga tidak sembah nur. Ya, kita tidak sembah nur. Karena nur pasti juga padam. Nur dicipta Allah, kecuali nur zat Allah itu tidak ciptaan. Sedangkan nur Sayyidina Muhammad SAW itu dicipta. Nah, nur yang ada di guru, nah, ini kalau teman-teman merasakan zikir itu connect. Nah, tadi susah sekali connectnya itu. Ya, kita ajak lagi, lepas lagi, ajak lagi, lepas lagi, ngantuk-ngantuk soalnya. Kita ajak lagi, lepas lagi, ya terakhir dapatlah dikit ya. Allah, Allah, Allah mulai dapat ya. Allahu haq, Allahu mulai dapat dikit. Ya. Udah dapat dikit, udah kita stop aja daripada ntar lepas lagi. Ya, kayak orang lagi main saham atau Bitcoin ya. Pas lagi naik dikit, udah ambil aja daripada turun lagi. Ya. Jadi mimpin zikir itu nggak hanya asal mimpin-mimpin. Dia harus bisa menangkap ya, dengan izin Allah getaran kolbu orang. Ini kolbu nggak bergetar nih. Nah, gimana biar bergetar sebagian besar, yang lain nggak bergetar juga nggak apa-apa. Saat agak connect dikit, udah stopin supaya rasanya tidak hilang. Ya, jadi zikir itu yang penting sesaat. Kenapa zikir itu 33, 100? Belum tentu terima semua. Mungkin yang nomor 33 aja nih terima. Dari 100, dari 1 sampai 99 tidak terima. Yang diterima yang ke 100. Ya, biasanya begitu. Kata Nabi, ini kias nih. Walaupun ini tidak cocok, kata Nabi kalau kamu makan, ada remahan. Ya, bahkan ada yang lengket-lengket di tangan. Jangan langsung dibuang, dicuci. Ya, diambil dulu makan. Bukan dijilatnya, itu bukan. Diambil dengan elegan. Siapa tahu di situ ada berkah. Ya. Maka zikir itu yang penting ada koneksinya. Langsung kita ambil. Ya. Jadi mirip-mirip begitulah. Terus gimana cara taunya? Itu pengalaman guru-guru lah itu. Beda guru, beda pengalaman ya. Beda mursyid, beda makom deh. Nah, level zikir level 2, summa nasita dzikraka fi dzikrika. Engkau tidak hanya lupa selain Allah dan lupa dirimu. Sekarang nasita dzikraka. Engkau lupa dengan zikirmu sendiri. Fi dzikrika, di dalam zikirmu. Jadi nanti ada masa diajak zikir, keasikan tahu-tahu sudah 1000. Nah, itu level 2 itu. Ya. Tahu-tahu sudah hilang. Orang sudah berangkat, kita gitu ya. Itu namanya an-naumu fi dzikr. Tertidur di dalam zikir. Jadi boleh nggak tidur dalam zikir? Boleh. Itu nikmat. Karena tidur itu hanya terjadi saat gelombang otak seseorang tenang. Apabila dia tertidur dalam zikir, itu hadiah dari Allah SWT ya. Tapi kalau zikir tidur sebelum zikir lain cerita itu. Ente yang mana, Com? Bisa dua-duanya. Yang barusan kayaknya sebelumnya itu ya. Coba rasakan nanti zikir atau ketiduran. Itu nikmat sekali itu. Nikmat sekali. Betul ya? Cuma jangan lagi sholat ketiduran, itu nggak masuk itu. Nah, ini yang disebut fana. Kalau tadi fana an ghairillah, fana dari selain Allah, sekarang fana dalam zikir. Ya. Dan ini mustahil terjadi kecuali bagi orang yang sudah talqin zikir. Illal majzubin, kecuali orang yang jazab, dan itu 1 dalam 10.000, 1 dalam 1 juta orang. Ya, jangan minta majzub, nanti akalnya dicabut. Ya, harus talqin, suluk, ya, barengan jazab, itu hadiah nanti. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir,
summa nasita fi dzikril haq iyyaka kulla dzikr. Lalu zikir yang ketiga, engkau lupa dalam mengingat Allah, iyyaka kepada engkau kulla dzikrin. Ya, maksudnya adalah tidak menyaksikan diri kita yang berzikir. Sebenarnya yang dapat ingat Allah itu hanya Allah itu sendiri. Kita ini hanya sebut nama Dia. Qalbu hanya sebut nama Dia. Jadi yang dapat ingat Allah itu, coba ingat orang tuanya, bisa ingat? Baiknya hidup atau sudah meninggal, bisa ingat? Kenapa? Sudah pernah dulu kita pernah jumpa Allah. Pernah di alam ruh. Perjumpaan itu disebut musyahadah. Tapi ada yang ingat gak sekarang? Ketutup oleh otak ini. Maka otak ini dia harus fana dulu. Istirahatkan dia dulu, baru nanti ruhnya ingat. Maka apabila ruh ingat, mengingatnya dengan cara tanpa cara. Maka teman-teman kalau mulai rindu kepada Allah, itu rindunya mulai guru, rindu kepada Rasulullah, baru mulai rasa nangis. Ya, orang rindu nangis gak? Ya, pasti mulai nangis. Ya. Nah, dia nggak tahu kenapa saya nangis. Itu mulai rindu, ruhnya mulai kurang. Ya. Kita kalau ingat orang-orang yang kita sayangi, kita pasti nangis. Ya. Jadi zikir tertinggi itu, kata Imam Al-Harawi, apabila engkau diberi kesadaran bahwa yang berzikir sebenarnya bukan engkau, tapi yang berzikir kepada Allah itu sendiri. Berarti fana'lah ini, baka'lah Allah. Fana'lah diri, baka'lah ilahi. Jadi yang ingat aku hanya aku, kira-kira gitu. Maka zikirnya bukan la ilaha illallah lagi. Bukan la ilaha illahu lagi. Kalau yang berzikir Allah, apa lafaznya? Allah berkelam ke Nabi Musa. Hai Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Musa, akulah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Aku. Karena dia mengingat dianya. Aku itu mengingat sang aku. Itu. Kesadaran kepada keakuan Allah itu mustahil terjadi kecuali menghancurkan keakuan ini. Jadi mohon maaf, mau sudah berijazah tarekat, mau udah mursyid, mau udah kata wali lah kata orang, tapi kalau masih menyisakan dalam diri ini aku yang berzikir, aku orang tarekat, aku orang hebat Nur Muhammad, aku orang berilmu, aku masih ada akunya diri ini, orang itu tidak akan merasakan zikir Sang Maha Aku. Ya, nah semoga ke depan ikuti saja guru-guru kekasih-kekasih Allah. Karena kekasih itu lebur dalam cinta kasihnya. Maka tiadalah aku dia kecuali aku kekasihnya. Jika benar kita sayang kepada Rasul, tiada lagi aku diri kita, yang ada akunya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah orang yang paling lebur keakuannya dalam kemahaakuannya Allah SWT. Maka ada ungkapan, wa fi sirri ana. Di dalam sir itu engkau punya kesadaran. Bukan engkau lagi yang menyebut. Bukan engkau lagi yang mengingat aku hanyalah aku. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami mengingat engkau. Dan ya Allah, mana mungkinlah kami mengingat engkau. Yang dapat mengingat engkau hanyalah engkau. Berilah kami kesadaran bahwa yang mengingat engkau hanyalah engkau, ya Allah. Allahumma a'inna ala syukrika. Ya Allah, bantulah kami mensyukuri nikmat engkau. Bantulah kami merasakan, memandang bahwa yang maha memberi hanyalah engkau. Yang maha menguji hanyalah engkau. Dan tiadalah ujianmu kecuali pemberianmu. Dan tiadalah pemberianmu kecuali juga ujianmu. Allahumma inna ala husni ibadatik. Ya Allah, terakhir mohon bantulah kami untuk menyempurnakan ibadah ke hadapan engkau. Menyempurnakan kehambaan diri sebenar-benar hamba kepada engkau. Inna ala husnul khatimah. Bantulah kami untuk husnul khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.